Acara ini dipersembahkan oleh Selamat sore Mitra TA TV, salam berjumpa bersama kami dalam program spesial talk show. Hari ini Jumat 30 Oktober 2015 bersama saya Amelia Sabari. Kita akan berbincang selama 60 menit ke depan dengan sebuah tema yang kami sajikan di hadapan Anda adalah mengenai kependudukan masih perlukah ditata. Mitra TA TV, masalah kependudukan pada hakikatnya menyangkut 3 aspek, yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas, dan aspek mobilitas. Saat ini dari aspek kuantitas, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, yakni mencapai angka 237,6 juta jiwa pada tahun 2010. Dan hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk paling banyak nomor 4 di dunia. Sementara itu dari aspek kualitas, Indonesia memiliki kualitas penduduk yang rendah. Dan hal ini tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang menempati ranking 108 dari 188 negara pada tahun 2009. Untuk aspek mobilitas sendiri, Indonesia memiliki persebaran penduduk yang timpang, di mana 58% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, padahal Pulau Jawa sendiri memiliki luas daratan 7% dari total daratan di Indonesia. Dan kondisi di atas berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan dan pembangunan Indonesia. Dilihat dari aspek sosial ekonomi, dampak yang ditimbulkan antara lain masalah pemenuhan kebutuhan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Berbagai kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut bermuara pada tingginya angka pengangguran, juga masalah kemiskinan yang pada akhirnya dapat memicu berbagai konflik sosial seperti tingkat kriminalitas yang tinggi, kasus-kasus tawuran warga, permasalahan TKI di luar negeri, perdagangan manusia, timbulnya demonstrasi anarkis, dan lain sebagainya. Besarnya dampak kependudukan ini memerlukan suatu analisis dampak kependudukan yang komprehensif dan tepat, sehingga didapatkan solusi dan masukan yang tepat bagi para pembuat kebijakan untuk penyelesaian masalah-masalah tersebut. Dan untuk memperbincangkan apa yang telah saya paparkan, kita telah kehadiran dua orang narasumber. Beliau adalah Ibu Insinyur Noh Setiawati Gito MS selaku Ketua IPA di Surakarta, yakni Ikatan Pemerhati dan Ahli Demografi. Selamat sore Ibu, kabar baik Ibu? Selamat sore Mbak Ana. Sehat selalu ya Bu ya? Alhamdulillah. Jumat hari batik Bu, cinta batik? Iya, hari batik. Kemudian ditemani oleh Bapak Dr. Andes Sambito MSI selaku Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Kabar baik Bapak? Baik, selamat sore. Dari Semarang nih tadi Pak? Dari Semarang. Perjalanannya bagaimana Pak? Macet Agak Pak? macet biasa dituntang kan ada perbaikan jembatan. Iya baik, tapi Selamat tetap semangat sore. ya Pak? Semangat. Dan berbicara mengenai masalah kependudukan ini Pak, kita tahu bahwa ternyata Indonesia menempati ranking nomor 4 ya Pak di dunia, negara paling banyak, tetapi indeks untuk pembangunan manusianya menempati ranking ke 108 dari 188 negara, luar biasa. Dan berbicara mengenai permasalahan pertumbuhan penduduk yang cenderung masih tinggi, ini sebenarnya aspek apa saja nih Pak yang menyebabkan hal ini terjadi? Ya, selamat sore Pak Amel, terima kasih. Bahwa penduduk Indonesia memang betul sekali besar, sekitar 237,8 juta jiwa. Itu dasarnya adalah SP, sensus penduduk 2010. Dari perakiraan, sebenarnya perakiraannya di bawah 3 juta lebih, yaitu 234 juta. Namun ada kemeludakan sekitar membengkak sekitar 3 juta. Kemudian menduduki urutan ranking yang keempat, tentunya setelah negara LRD, kemudian India, yang ketiga adalah Amerika Serikat, dan urutan keempat adalah Indonesia. Dengan laju pertumbuhan penduduknya sangat tinggi sekali, kepadatan penduduknya hampir 120
per kilometer persegi tingkat nasional. Kemudian yang di tingkat provinsi sendiri, Jawa Tengah, itu menduduki urutan ketiga jumlah penduduknya, 32,38 juta jiwa. Urutan ketiga itu setelah tentunya Provinsi Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, baru melangkah ke Provinsi Jawa Tengah. 32,38 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rendah sebetulnya 0,37. Dengan kepadatannya 1000 kurang 5, 995 orang per kilometer persegi. 995 orang per kilometer persegi untuk Jawa Tengah. Tertinggi mana Mbak Amel? Di mana Bapak? Surakarta, sangat luar biasa. Kota Surakarta adalah hampir menyentuh ke angka 12.000 per kilometer persegi. Kepadatan penduduk kota Surakarta, Jawa Tengah tertinggi. Kemudian terendah atau terjarang itu di Kabupaten Blora, hanya 462. Karena apa di sana? Baik. Karena apa di sana? Banyak demografinya, banyak hutan-hutan, ya, banyak pegunungan, hutan-hutan, dan penduduknya banyak yang migrasi ke luar pulau, keluar provinsi. Ada yang keluar pulau, ada yang ke Jakarta, Surabaya, dan sebagainya, sehingga mengurangi kepadatan di sana. Dalam rangka untuk mencari nafkah, suap nasi untuk kehidupan keluarganya. Kemudian Mbak Amel, ada beberapa faktor untuk mengatasi kepadatan itu tadi. Adanya laju jam penduduk yang cukup tinggi, yaitu tingkat nasional tadi kan 1,49, ya toh? Untuk Jawa Tengah 0,37, rendah banget dibanding nasional. Artinya bahwa 0,37 yang sangat rendah tersebut bukan berarti disumbang oleh fertilitas yang sangat rendah. Ya tadi dikarenakan adanya migrasi, perpindahan penduduk keluar provinsi tadi, sehingga kepadatan laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah itu rendah, 0,37 dibandingkan tingkat nasional yang 1,49. Kemudian faktor-faktor penyebab lainnya ada persebaran penduduk yang kurang merata antara pulau luar dan Pulau Jawa. Lebih padat Pulau Jawa. Di sini ditegaskan padat sekali ini, hampir 57% sendiri di Pulau Jawa. Dikarenakan apa? Sentral-sentral lapangan pekerjaan tadi bermukim di Pulau Jawa, sehingga tidak mungkin orang-orang mau mencari kerja di luar pulau yang sangat-sangat terbatas. Hampir-hampir penduduk di luar Pulau Jawa itu juga datang ke Jawa dalam rangka sesuap nafkah demi kehidupan keluarganya. Hal ini juga dikarenakan pekerjaan tadi terpusat di Pulau Jawa, sehingga kepadatan di Pulau Jawa sangat-sangat luar biasa dibandingkan dengan luar Jawa yang notabene satu exercise saja di Pulau Papua itu hanya 0,9 orang per kilometer persegi. 0,9 orang. Hampir tidak ada ya. Makanya kalau adik-adik pemirsa sekalian pengen bertransmigrasi ke luar pulau, khususnya di Papua, sangat-sangat sekali menerima. Dan hidup di sana saya enak karena tidak selalu main bertetangga aja jauh. Dan akhirnya kan kalau tidak banyak bertetangga, tidak banyak ngobrol, akan mengurangi dosa-dosa kita tentunya. Itu saya kira kepadatan penduduk luar Jawa lebih kurang dibandingkan Pulau Jawa karena sentral lapangan pekerjaan berada di Pulau Jawa, sehingga semua penduduk larinya ke Pulau Jawa akan gitu ya, Pak, ya? Memadatkan Pulau Jawa. Itu faktor-faktor yang menurut samping persebaran, kemudian fertilitas tadi, laju pertumbuhan penduduk, itu merupakan faktor-faktor laju pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Baik, kalau untuk di wilayah Surakarta sendiri, Bu, tadi dikatakan Pak Sambito 12.000 per kilometer dibandingkan dengan Papua yang 0,9 per kilometer. Ini penyebabnya seperti apa ini, Bu? Mungkin saya perlu mengulas sedikit bahwa Solo terdiri dari 5 kecamatan, 51 kelurahan dengan jumlah penduduk yang terbanyak di Kecamatan Banjarsari. Kecamatan Banjarsari itu memiliki 32% dari seluruh penduduk di Surakarta, yang kemudian disusul dengan Kecamatan Jebres 25%, dan kemudian Kecamatan Laweyan 18%,
kemudian Pasar Kliwon 15%, dan yang terakhir 9,7% itu berada di Serengan. Banjarsari merupakan kecamatan yang sangat padat penduduknya karena Banjarsari merupakan istilahnya himpunan penduduk yang datang dari luar kota. Jadi memang di Surakarta ada semacam beberapa wilayah-wilayah slum area, yaitu area-area yang ditinggali oleh penduduk yang mungkin masih memiliki permasalahan administrasi kependudukan, seperti kelengkapan KTP ataupun surat-surat yang harus dimiliki oleh penduduk secara wajib, juridis formal. Nah, Banjarsari sendiri memang merupakan wilayah yang sangat padat, dan kita bisa melihat bahwa banyak wilayah yang slum tadi, dan juga banyak penduduk yang masih menghuni secara liar. Ini juga merupakan permasalahan kependudukan yang tidak hanya kalau kita melihat apa yang kita sebut komponen kependudukan itu kan ada 3, kelahiran, kematian, dan migrasi atau pergerakan penduduk. Nah, kemudian tadi mengenai kualitas penduduk, itu selalu diindikasikan dengan bagaimana mengenai tingkat pendidikan penduduk itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah variabel kesehatan penduduk, yang biasanya seperti Pak Sambito mengatakan tadi bahwa Human Development Index Indonesia itu memiliki ranking yang ke-108, itu yang diukur melalui 3 indikatornya tadi, Mbak, yaitu kualitas penduduknya melalui kesehatan penduduk, yaitu seberapa tinggi angka kematian bayi atau infant mortality rate, lalu juga tingkat kematian ibu yang hamil dan melahirkan. Dan untuk variabel yang kedua, pendidikan, kualitas penduduk melalui pendidikan, itu adalah angka partisipasi sekolah. Jadi apakah semua anak-anak di Surakarta, di Indonesia, kalau kita melihat secara nasional, apakah semua anak-anak di Indonesia sudah memasuki tingkatan pendidikan SD, enrollment rasionya bagaimana untuk SMP dan SMA. Kemudian indikator yang ketiga dari Human Development Index itu adalah kemampuan atau keberdayaan ekonomi. Jadi ini diukur dengan bagaimana mengenai pendapatan per kapita penduduk. Jadi kalau memang masih banyak tingkat pengangguran di Indonesia, itu juga merupakan salah satu indikator kenapa kita masih berada di bawah negara Vietnam yang kita kenal. Vietnam itu adalah negara yang akibat perang ya, seharusnya Vietnam itu recovery-nya lebih lambat daripada Indonesia, tapi dalam kenyataannya Vietnam masih lebih cepat di dalam peraihan Human Development Index dibanding Indonesia. Oleh karena itu saya kira dialog hari ini sangat penting ya Mbak ya, karena memang kita semuanya harus bergerak menuju kepada apa yang kita sebutkan sebagai people centered development atau pembangunan yang berbasis pada penduduk, berbasis kepada manusia. Seperti itu. Baik, kalau di Kota Surakarta tadi dikatakan bahwa sebenarnya yang membuat kependudukan di Kota Surakarta padat dan tinggi ini tidak hanya kelahiran, kemudian kematian, tetapi ada faktor migrasi. Ya. Kalau laju migrasi di Kota Surakarta sendiri dari tahun ke tahun seperti apa ini, Bu? Saya kira semakin meningkat ya Mbak ya. Jadi Surakarta sekarang penduduknya sekitar 578.000 orang. Itu pada siang hari, tetapi pada waktu malam hari itu bisa siang hari bisa lebih dari 3 juta siang hari. Kenapa ini bisa terjadi, Bu? Ya itu yang kita sebutkan tadi, migrasi ya, jadi pergerakan penduduk. Kalau kita melihat pergerakan penduduk itu menurut klasifikasinya dari kategori yang paling ringan yaitu ulang-alik. Jadi kita kalau pagi hari melakukan pengamatan di daerah hinterland di seputar Surakarta, jadi pintu masuk Surakarta dari Purwodadi, lalu dari Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Boyolali, Klaten, itu kita akan mendapatkan bahwa ternyata pada waktu pagi hari orang yang melakukan fenomena migrasi yang pergerakan penduduk yang kita sebut ulang-alik tadi, yaitu mereka yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan satu kegiatan, biasanya adalah untuk bekerja atau mencari nafkah, itu disebut ulang-alik. Nah, itu yang menjadikan Solo menjadi pusat
pusat daripada perekonomian, pendidikan, kebudayaan, dan pusat-pusat aktivitas lainnya, ekonomi kreatif ya. Sehingga kepadatan penduduk yang 12.000 orang per kilometer persegi itu memang hanya yang pada saat siang hari, ya. Pagi hari, malam hari. Tetapi pada waktu siang hari itu bisa akan lebih tinggi lagi. Per kilometer ini itu pada waktu malam hari, Mbak, karena padahal tadi dikatakan kalau siang hari bisa lebih. Baik, 3 juta. Bisa lebih sekali. Jadi kalau kita melihat kepadatan yang 12.000 itu pada waktu malam hari, Mbak, karena jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah Surakarta. Gitu. Tetapi pada waktu siang hari itu akan menjadi berlipat-lipat, bisa 4 atau 5 kalinya. Baik, kalau kita berbicara tadi di Kota Surakarta ternyata untuk penduduk yang ulang-alik ya Bu, ya, pulang balik seperti itu mungkin Bu? Ya, seperti pesawat itu ulang-alik ya. Tetapi ada lagi tidak fenomena menetap berarti ya? Tidak menetap, Mbak. Lalu ada lagi fenomena yang mereka menetap sementara, ada yang di Pondok Boro ataupun di kios-kios di mana mereka berjualan atau di daerah-daerah slum area tadi, yang mereka tidak menyatakan untuk berpindah tempat menjadi penduduk Kota Surakarta. Itu yang kita sebut kaum sirkuler ya. Jadi mereka berpindah dari tempat asalnya karena kalau kita menggunakan teori pull and push faktor tadi, Mbak. Jadi daerah-daerah Wonogiri yang gersang, mereka menjadi di-push atau ditendang dari wilayahnya karena memang di sana tidak cukup mendapatkan penghasilan yang baik maupun pendidikan yang baik, sehingga mereka pergi ke Surakarta. Tetapi mereka ketika dilakukan sensus tidak menyatakan bahwa saya akan menjadi orang Kota Solo. Itu yang disebut bukan kaum migran tetapi penduduk yang kaum sirkuler ya. Jadi mereka masih kembali ke tempat asalnya di bawah 3 bulan. Jadi kalau dari Sragen, Wonogiri, Solo Raya itu kan terdiri dari 7 kabupaten kota ya. Jadi biasanya yang daerah-daerah di seputar Solo itu mereka masih pulang pergi tetapi menginap, tidak sirkuler. Kalau sirkuler itu tadi di bawah 24 jam, pergerakan penduduk di bawah 24 jam, tetapi kalau sirkuler itu di bawah 3 bulan mereka mengunjungi daerah asalnya. Berarti untuk perhitungan 12.000 per kilometer ini juga termasuk warga yang golongan sirkuler ini yang 3 bulan menetap di Kota Surakarta tetapi tidak kemudian berpindah tempat itu ya. Baik. Ya. Kemudian permasalahan seperti apa Pak yang ditimbulkan jika penduduk ini ternyata ledakan penduduk ini luar biasa dan berpusat kepada sebuah daerah. Tapi sebelum dijawab Pak Sambita, kita akan break sejenak dan Mitra Hati TV tetap bersama kami. Setelah pariwara berikut kami akan segera kembali.